Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita bertemu di pagi ini dalam acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa sama Suryo Koco Suryo Putra dan dalam semangat kita memuliakan desa. Hari ini ada yang spesial. Kenapa spesial? Karena kemarin saya lihat ada hari ulang tahun. Ternyata perusahaan yang selama ini saya kenal dan berhubungan dengan UKM, beberapa kali kita sempat melakukan terlibat dalam beberapa kegiatan untuk pameran UMKM dan seterusnya. Akhirnya saya kepikir kenapa saya nggak undang kawan kita ini untuk datang di Kepoin Desa supaya cerita apa sih yang sudah dikerjakan untuk teman-teman UKM desa, karena memang agenda kita adalah Kepoin Desa, memuliakan desa. Selamat pagi, Mas Iwan. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Koco. Alhamdulillah kabar baik-baik, Pak. Oi, tambah lebar aja nih kayaknya. Efek WFH, Pak. Efek work from home. Aku mulai turun berat badan nanti dikit-dikit. Om Iwan, apa kabarnya ini? Selamat ulang tahun dulu nih buat Jamkrindo, 50 tahun ya. Nggak terasa ya. Sampai di situ udah berapa tahun? Ya Pak, terima kasih Pak atas ucapan ulang tahunnya atas perusahaan kami Pak, PT Jamkrindo. Kalau saya sendiri kebetulan Pak mulai bergabung di Jamkrindo tahun 2008 Pak. Jadi kira-kira sudah 12 tahun Pak. Pas di bulan Juni juga saya mulai bergabung Pak. Wih, berarti anniversary kerja di Jamkrindo barengan sama ulang tahun perusahaan. Keren banget tuh. Iya, kebetulan Pak. Dari Perum jadi Persero. Ya Pak, Perum kita sempat berubah jadi Persero Pak, namun karena saat ini Jamkrindo tergabung dalam perusahaan holding bersama perusahaan asuransi dan penjaminan Pak. Jadi saat ini posisi kami adalah anak perusahaan Pak, anak perusahaan holding gitu Pak. Jadi mengenai status Perseronya sempat muncul namun dihilangkan kembali begitu Pak. Jadi hanya PT Jamkrindo. Oh, PT Jamkrindo. Iya Pak. Boleh berbagi cerita, Om Iwan. Kita kan beberapa kali jalan tuh, sempat kita urusan kopi di Temanggung ya kan, kemudian sempat juga kita waktu itu ada di Bandung tuh pelatihan teman-teman, bahkan oh iya aku sempat kelupaan ngabarin di grup WA-nya teman-teman Sobat Jamkrindo Jawa Timur, nanti habis ini aku kirim WA lah ke mereka supaya bisa ikut gabung di Zoom meeting kita. Om Iwan, boleh ceritain nih apa yang sudah dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan Jamkrindo urusan UMKM dan harapannya adalah ini sorry ada gangguan ini. Oke, Om Iwan udah aman, terkendali. Jadi siapa? cerita tentang Jamkrindo dan bagaimana urusan dengan UMKM, kayaknya Pak Dirut juga sangat konsen ini tentang garapkan ke UMKM dan seterusnya. Mungkin juga bisa ada tambahan-tambahan cerita urusan COVID ini sebagai penjamin, mungkin ada beberapa yang terganggu juga. Ayo Om, silakan. Oh, nge-freeze. Om Iwan. Halo. Halo? Ya. Oh, udah gerak ini. Udah gerak. Yuk, Om. Sudah, Pak. Ya, baik. Mungkin bisa saya ceritakan sedikit, Pak. Atau lebih baik mungkin saya bantu dengan tampilkan materi gitu, Pak. Boleh. Izin saya tampilkan materi.
Ya Pak, Nah, jadi kami memberikan jaminan bahwa pihak terjamin atau UMKM itu dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak penerima jaminan. Pihak penerima jaminan di sini adalah lembaga keuangan Pak yang menyalurkan kredit maupun pembiayaan kepada UMKM. Jadi kita menjamin bahwa UMKM itu dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan kepada bank gitu Pak. Oke. Jadi secara umum sistemnya seperti dana talangan Pak. Jadi pada saat UMKM itu kreditnya macet gitu Pak. Pada saat kreditnya macet, kami membantu perbankan untuk Yang kemarin supaya dia ini kayaknya. supaya NPL-nya tidak terlalu tinggi Pak, gitu bisa dijaga Mm-mm. NPL-nya. Kami berikan dana talangan. Namun setelah dana klaim itu dibayarkan, Pak, uang klaim itu dibayarkan, itu nanti hak tagihnya beralih ke Jamkrindo menjadi hak subrogasinya Perum Jamkrindo gitu, Pak. Nah, jadi sistem dana talangan. Jadi bukan berarti setelah dibantu Jamkrindo, UMKM itu terbebas dari kewajiban memenuhi hutangnya atau melunasi kewajibannya gitu Pak. Namun tetap UMKM harus melunasi sampai dengan hutangnya selesai gitu Pak. Tapi sejak titik pada saat UMKM itu kreditnya macet, dalam hal ini kolektibilitas 4, itu di situ Jamkrindo membantu dengan menutupi sementara kewajibannya ke pihak lembaga keuangan gitu Pak. Oke. Terus apakah sekedar melakukan itu atau ada kegiatan-kegiatan apa penguatan atau pendampingan atau apa gitu? Iya Pak, jadi sebagai salah satu layanan tambahan Pak, selain penjaminan itu, kami juga memberikan layanan konsultasi manajemen dan pendampingan bagi UMKM yang sudah menjadi nasabah terjamin Perum Jamkrindo, PT Jamkrindo Pak, maaf. Melakukan pendampingan, contoh-contohnya kayak apa Mas? Dan mungkin karena agenda kita nih, ini kan apa kepoin desa nih. Aku pengen ngerti komitmen Jamkrindo untuk UMKM ini, UMKM perkotaan atau perdesaan juga atau tidak memandang itu atau gimana? Ya Pak, kami tidak mengkhususkan diri apakah hanya menjamin UMKM yang di kota saja maupun yang di desa Pak. Intinya semua UMKM selama masih masuk dalam kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu Pak, itu kami bisa jamin gitu Pak. Tentunya sepanjang usahanya kami nilai layak gitu Pak ya. Layak itu tentunya kurang lebih sama dengan yang dilihat oleh perbankan, yaitu dari segi 5C-nya itu Pak. Terutama dari segi 5C itu Pak. Enggak, alurnya. Aku punya usaha gitu kan, terus mau berhubungan sama teman-teman di Jamkrindo dalam konteks penjaminan. Itu alurnya itu sebenarnya kayak apa kemudian, atau mungkin lebih pada UMKM kayak apa sih sebenarnya yang kemudian apa layak atau kemudian sebenarnya perlu perlu berhubungan atau berkenalan dan menjadi mitranya Jamkrindo. Halo, halo Om. Sinyalnya ini sayang sekali. Jadi Om Iwan Hermanto ini apa di pantauan kami sinyalnya kuning, jadi kadang keluar, kadang naik. Ini menarik apa kerabat desa, kenapa kita mengundang teman Jamkrindo bukan sekedar karena ulang tahunnya, tetapi sebenarnya lebih kita pengen mengeksplor lebih lanjut nih, mengeksplor lebih lanjut tentang apa-apa yang sudah dikerjakan dan kemudian bagaimana kita bisa melihat layanan dari Jamkrindo ini menjadi sangat penting ini untuk teman-teman UMKM yang mungkin aku mau pinjam ke bank tapi jaminan nggak ada dan seterusnya. Kayaknya kita sudah mulai tersambung lagi ke Om Iwan. Om silakan Om, lanjut. Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi sempat terputus Pak. Ya jadi tadi Pak seperti itu kami tidak mengkhususkan Pak untuk UMKM desa maupun kota Pak, kami tidak memandang apakah lokasinya di mana itu Pak.
Hmm. Ya Pak, mohon maaf tadi sempat ada telepon. Kami tidak memandang khusus itu baik itu di kota maupun di desa Pak. Yang penting itu secara umum layak Pak. Baik itu dari segi aspek teknis usahanya, dari segi manajemennya, dan yang paling penting juga UMKM itu harus layak secara finansial, dalam arti dalam menjalankan usaha itu tetap menargetkan adanya keuntungan gitu Pak, karena bagaimanapun kalau dalam berhubungan dengan lembaga keuangan yang dilihat pasti bagaimana apakah usaha itu bisa menghasilkan laba, ya seperti itu Pak, kira-kira Pak. Nah lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan layanan Jam Krindo? Itu ada dua cara Pak. Ada dua cara Pak. Yang pertama teman-teman bisa langsung datang ke pihak perbankan. Nanti dari pihak perbankan juga kita bisa minta untuk dijamin oleh Jam Krindo, atau yang lebih baik itu datang ke kantor-kantor Jam Krindo terdekat Pak. Kantor Jam Krindo terdekat. Kantor ada di mana aja Mas? Ya Pak. Lokasi kantor kami tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Pak. Hampir di seluruh ibu kota provinsi ada kantor kami, Pak. Dan khususnya di Pulau Jawa ada beberapa kabupaten yang ada juga kantor kami gitu, Pak. Kantor baik itu kantor pelayanan maupun kantor cabang. Untuk lebih lengkapnya mengenai alamat dan kontak kantor Jam Krindo bisa dilihat di website www.jamkrindo.co.id. Artinya gini, Om, kalau toh mungkin belum bisa datang ke kantor gitu kan, ke kantor Jam Krindo, mungkin Om Iwan bisa kasih gambaran sebenarnya yang kemudian kira-kira UMKM yang membutuhkan Jam Krindo itu yang kayak apa sih? Iya Pak, rata-rata gini Pak, kesulitan teman-teman UMKM dalam mengakses perkreditan itu kebanyakan karena kurangnya agunan Pak, kurangnya agunan. Jadi Jam Krindo itu sifatnya bisa sebagai pengganti maupun menambah agunan Pak, supaya pihak lembaga keuangan itu lebih yakin dalam menyalurkan kredit ke UMKM. Itu sebenarnya fungsi yang dasar paling secara umum bisa dijelaskan seperti itu Pak. Makanya sama seperti kita berkenalan dengan orang, ketika ada yang mengantarkan, ada yang menjamin, misalkan kita analogikan seperti itu Pak, kita berkenalan dengan orang, ada yang mengantarkan, ada yang menjamin, kita kan pasti akan lebih yakin dengan orang itu daripada istilahnya kita datang sendirian tanpa ada yang menemani gitu Pak. Kalau dianalogikan kira-kira seperti itu Pak. Bedanya Jam Krindo sama jam apa di daerah kan ada juga tuh Jam Krida apa ya? Itu Pak. Gimana tuh? Iya, kebetulan kalau Jam Krindo ini kami perusahaannya BUMN Pak. Jadi memang skala kami memang nasional gitu Pak. Nah, kalau teman-teman yang Jam Krida ini adalah perusahaan daerah Pak, perusahaan daerah. Jadi BUMD mereka Pak statusnya. Kebetulan untuk pembentukan Jam Krida sendiri ini pada saat awal-awal itu Jam Krindo banyak membantu mereka gitu Pak, baik itu memberikan transfer ilmu maupun ada juga dari personel Jam Krindo yang ditempatkan di Jam Krida waktu itu gitu Pak. Artinya sebenarnya bisnisnya hampir sama atau bisnisnya sama? Bisnisnya hampir sama Pak, di beberapa ini memang mereka juga menjalankan kegiatan penjaminan juga. Namun ya itu tadi Pak, kalau Jam Krida itu dimiliki oleh pemerintah daerah, namun kalau kami dimiliki oleh pemerintah pusat gitu Pak. Pendamping, itu clear, berarti teman-teman UMKM yang membutuhkan permodalan selama memang secara bisnisnya layak, kemudian membutuhkan permodalan hanya dalam tanda petik kekurangan jaminan dan seterusnya, maka opsinya adalah bisa
bermitra atau menjadi menjadi kliennya Jamkrindo gitu ya kira-kira ya. Betul Pak, sepanjang teman-teman UMKM ini memang usahanya sudah layak, kami siap membantu untuk mengembangkan usaha UMKM itu sendiri Pak. Termasuk juga koperasi Pak, karena memang kami ditugaskan juga membantu koperasi. Seperti itu Pak. Oh, termasuk koperasi juga. Badan usaha milik desa bisa masuk nggak Mas? Bisa juga Pak, karena badan usaha milik desa juga termasuk termasuk usaha yang bisa dijamin oleh Jamkrindo gitu Pak. Oh, Namun keren ini memang luar. perlu diperhatikan secara legalitasnya untuk dilengkapi dulu Pak, gitu. Jadi perhatian. Pernah memberikan fasilitasi penjaminan untuk teman-teman BUMDes? Atau mengenai fasilitas penjaminan, mohon maaf saya tidak bawa datanya gitu Pak. Apakah teman-teman BUMDes termasuk di dalam nasabah penjaminannya ya Pak. Namun kami terutama di unit kerja yang saya tempati ini pernah memberikan kegiatan pendampingan Pak, pendampingan kepada salah satu, ada 2 BUMDes Pak sebenarnya. Satu BUMDes itu ada di wilayah Jawa Tengah Pak, di Kabupaten Boyolali, namanya adalah Desa Ngadirojo di Kecamatan Ampel Pak. Nah itu desa itu adanya kira-kira di jalur pendakian Timbua Pak, di kaki Gunung Merbabu. Nah kalau yang di Ngadirojo ini Pak, Jawa Tengah, yang kami berikan itu karena di sana kita lihat potensinya adalah potensi alam, dapat hasil alam, lalu juga ada jalur pendakian yang dimana itu merupakan pariwisata Pak ya bidangnya. Jadi kita bantu mereka kemarin itu untuk mengembangkan wisata desa gitu Pak. Wisata desa untuk menggerakkan perekonomian tidak hanya BUMDes, namun juga UMKM yang ada di desa tersebut gitu Pak. Oke, luar biasa ini udah. Berarti Jamkrindo udah mulai menyentuh perdesaan juga. Ini aku demen kalau kayak gini nih. Oke, Om, sekarang itu berarti sudah kebayang nih bahwa kemudian kenapa kita atau kenapa saya kalau kemudian sebagai UMKM saya merasa perlu berkenalan, kemudian perlu silaturahmi ke kantornya Jamkrindo, itu kan berarti sudah kebayang kalau bisnis kita sudah mulai tumbuh secara analisis secara pengelolaan bisnisnya juga sudah benar dan seterusnya. Maka ketika ada kendala kebutuhan jaminan, taruh kata bank sudah ACC tapi urusannya jaminannya nggak cukup nih kan, nah itu berarti bisa kemudian konsultasi ke Jamkrindo menjadi nasabahnya Jamkrindo kan gitu. Nah berikutnya terkait dengan tadi fasilitasi yang diberikan oleh Jamkrindo. Jamkrindo menyampaikan Om Iwan tadi menyampaikan bahwa ada juga nih pendampingan, ada juga pembinaan untuk manajemen dan seterusnya. Apa aja Mas yang apa aja ini Om yang sudah sebagai gambaran yang dikerjakan apa aja nih konteks pendampingan dan pembinaan manajemennya. Silakan. Ya, Pak. Memang Pak, untuk kalau kegiatan pendampingan Pak, kami mungkin belum semaksimal seperti teman-teman di perbankan Pak ya. Kalau teman-teman di perbankan itu kan kadang untuk dalam kepentingan kredit maintenance itu bisa lebih intensif Pak. Mungkin kami belum seperti itu Pak. Namun kami memberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan Pak, pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan Pak. Nah itu tema pelatihannya itu bermacam-macam Pak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman UMKM Pak. Nah, kebetulan Pak yang paling sering kami lakukan itu Pak berkaitan dengan finance dan finansial dan literasinya gitu Pak. Jadi literasi tentang keuangan. Kita perkenalkan kepada teman-teman UMKM mengenai manajemen keuangan, lalu juga kita kenalkan mereka, kita ajarkan bagaimana membuat pembukuan, pencatatan keuangan. Seperti itu Pak. Nah, selain itu kita juga pernah memberikan pelatihan tentang branding gitu Pak. Pokoknya seputar yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM itu sendiri itu Pak. Artinya mungkin konsentrasinya lebih pada bagaimana manajerial dari UMKM ya. Artinya pengelolaan keuangan, mungkin pengelolaan bagaimana pengelolaan untuk
Cara-cara marketing juga diberikan oleh teman-teman Jamkrindo? Ya Pak, termasuk diberikan juga Pak, pernah kita berikan perhatian mengenai marketing gitu Pak, karena memang Pak khususnya mengenai manajemen usaha ini merupakan salah satu hal yang kurang dikuasai oleh teman-teman UMKM kebanyakan itu Pak ya. Jadi urusan produksi itu apa mungkin mereka lebih pandai sudah menguasai, namun dalam hal manajemen usaha itu kebanyakan masih belum maksimal gitu Pak. Jadinya akibatnya untuk mengembangkan usaha itu juga mereka seperti terkendala gitu Pak. Karena adanya itu Pak belum menerapkan manajemen usaha yang baik. Begitu Pak. Om Iwan, ini kan teman-teman di BUMDes itu kan ada juga komunitasnya nih, ada yang kemudian mereka punya forum-forum untuk badan usaha milik desa. Kemudian teman-teman UKM juga punya ada juga di beberapa membentuk organisasi UMKM dan seterusnya. Pada saat mereka mungkin belum menjadi nasabahnya Jamkrindo, apakah mungkin mereka kemudian bisa ikut dalam agenda atau dalam acara-acara pelatihan yang dibikin oleh Jamkrindo? Mohon maaf boleh diulangi pertanyaannya Pak, tadi koneksi saya sempat terputus. Jadi teman-teman BUMDes ini kan ada juga yang membuat jaringan, artinya semacam forum atau paguyuban untuk antar mereka gitu kan. Kemudian teman-teman UMKM kan juga ada tuh kelompok-kelompok kayak yang kebetulan saya sempat ada di dalamnya, itu teman-teman asosiasi pedagang bakso, ada juga kemudian asosiasi pedagang kaki lima, ada UMKM forum UMKM dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan ketika kemudian mereka ini meminta Jamkrindo, walaupun mereka belum ada yang jadi nasabah nih, tapi mereka meminta Jamkrindo untuk kita dibantu dibikinin dong pelatihan untuk pengelolaan keuangan, bikinin dong pelatihan untuk ini. Memungkinkan apa enggak? Apalagi sekarang dengan era digital seperti ini, mungkin dengan daring atau mungkin pelatihan-pelatihan online itu kan akan lebih efisien dan lebih efektif mungkin ya, karena interaktif juga bisa dilakukan. Layanan seperti itu memungkinkan untuk bisa didapatkan oleh UMKM yang belum jadi nasabah? Ya, memungkinkan Pak. Kami juga dalam waktu dekat ini akan merencanakan untuk mengadakan webinar gitu Pak, webinar secara online, karena dalam era pandemik ini tidak dimungkinkan Pak untuk kita berkumpul secara fisik gitu aja Pak. Biasanya di tahun-tahun lalu kami secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan Pak secara tematik untuk teman-teman UMKM ini. Namun untuk tahun ini kita akan coba mengadakan secara online. Nah ini memang terbuka untuk umum Pak, terbuka untuk umum. Nanti webinarnya gratis, namun kita minta untuk mendaftarkan usaha teman-teman itu di umkmlayak.co.id gitu Pak ya. Sudah UMKM Layak Pak, umkmlayak.co.id. Jadi umkmlayak.co.id ini adalah platform yang sedang kami kembangkan Pak untuk pendataan UMKM dan juga semacam marketplace itu Pak untuk bisa mengantarkan teman-teman UMKM ini untuk bisa mengakses pembiayaan gitu Pak. Jadi kita akan kumpulkan data-data teman-teman UMKM, lalu kita olah menjadi satu sistem scoring tertentu dan nanti itu datanya itu nanti kita bantu untuk kita bawa ke teman-teman lembaga keuangan. Nanti kalau memang ada yang dinilai layak, ya nanti insya Allah itu bisa kita jembatani, kita bantu untuk bisa mengakses pembiayaan gitu Pak. Oh, berarti mungkin ini artinya memungkinkan untuk ada free gitu kan,
ikut pelatihan, tetapi harus melakukan registrasi dulu di UMKM layak gitu, atau gimana nih ceritanya? Ini ya UMKM layak ya. Coba aku share di sini. Iya Pak. Ya betul ini ya. Ya betul Pak. Ini Pak tampilan websitenya UMKM layak Pak. Berarti jadi registrasi nanti, di sini. Melakukan registrasi Pak, dulu di sini. Ya. Kita melakukan registrasi. Nah. Nanti untuk link pelatihan serta informasi pelatihan akan kita kirimkan melalui email teman-teman yang sudah join di UMKM layak ini, Pak. Nah, ini udah terdaftar udah 1877 ya? Ya Pak, itu yang terdaftar sekarang memang 1877 gitu Pak. Oh, ini kerjasamanya sudah, ini kerjasama atau apa ini? Pada Kementerian Dalam Negeri ada ini? Ya, jadi ini Pak, mitra-mitra yang di sini Pak, ada mitra-mitra yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan gitu Pak. Jadi Pak, kami juga bekerja sama dengan Asosiasi BDS Indonesia dan komunitas Fokus UMKM Indonesia, itu Pak. Itu mereka adalah lembaga-lembaga yang menyediakan kegiatan, menyediakan pendampingan usaha buat UMKM gitu Pak. Jadi kedepannya nanti kita akan rancangkan itu terintegrasi Pak, antara layanan penjaminan, juga ada layanan tambahan penjaminan seperti pendampingan tadi. Ya tujuannya itu Pak, supaya teman-teman UMKM ini usahanya selamat sampai dengan finish gitu Pak. Oke, berarti ini menarik. Saya akan coba ada kesempatan ada Mas Joko Pras. Ini menurut saya ini langkah bagus. Saya buka Mas Joko untuk bisa memberikan komentarnya. Mas Joko silakan, sudah saya unmute. Berkenan untuk memberikan responnya. Terima kasih. Ya. Gimana suaranya Pak? Udah oke. Mas agak munduran supaya digambar tidak. Rada dingenake. Oke, monggo Mas. Terima kasih. Oke, nama saya Joko Prastiono Hadi. Saya posisi di Kota Bogor, Pak. Saya sendiri memang tidak banyak, tidak menangani UMKM, tetapi kebetulan kami banyak berinteraksi dengan teman-teman gitu Pak. Jadi sebagai contoh, misalnya ada satu tempat yang ada satu anggota yang dia produsen abon tongkol. Ini juga sedang di ini kayaknya ya, sedang naik lah gitu ya. Tetapi itu tadi Pak, meskipun kita deket ke Jakarta, informasi ini banyak belum mereka ini. Kemarin tanya Pak, itu di TV ada ini, gimana cara mendapatkan dana. Nah, mungkin saya hanya bantu Pak dengan teman-teman itu. Jadi nanti mungkin kalau memang ada web atau apa ya yang bisa di-share sehingga kami bisa tahu apa prosedurnya, kemudian harus melengkapi persyaratan administratif seperti apa supaya bisa mengakses itu Pak. Jadi karena memang benar-benar UMKM sehingga mungkin juga perlu bimbingan dalam memproduksi itu sehingga mempunyai hasil yang memenuhi syarat atau gimana lah gitu ya. Jadi memang ini memang dari awal betul. Ada beberapa itu ya. Kemarin misalnya kayak macam-macam sih, ada telur asin juga, produsen telur asin, masyarakat sendiri. Hanya memang itu tadi terkendala oleh dana, kemudian tadi itu ada persyaratan untuk produksi yang mungkin dia juga perlu pelajari ya supaya itu masuk atau match ya dengan keinginan. Nah, sehingga itu tadi Pak yang dalam chat tadi saya sampaikan apa ada web atau apa yang bisa di-share sehingga nanti bisa kita pelajari dari situ. Kemudian kalau memang ada pertanyaan nanti kemana begitu misalnya. Oke. Misalnya itu ada Pak. Saya pikir itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Mas. Jadi ini luar biasa. Jadi satu yang saya perlu sampaikan ke teman-teman, agenda Kepoin Desa memang selalu berusaha untuk bisa mempertemukan para pihak nih. Kadang-kadang kan ada orang yang membutuhkan ini ibarat kata nih urusan hal yang baik gitu kan. Kadang-kadang ada orang kaya yang bingung mau bantu siapa gitu kan. Terus ada juga orang miskin yang kemudian
bingung mau minta bantuan ke siapa lah, ketemu di sini. Ada perusahaan yang dia punya CSR yang pengen membantu pada kelompok target tertentu. Ada kelompok target yang nggak paham bahwa dia bisa berhubungan dengan perusahaan itu. Nah, di Kepoin Desa kita berharap yang seperti ini bisa dipertemukan. Sekarang bagiannya Om Iwan ini, Om Iwan dari Bogor, Mas Joko tadi sudah menyampaikan ada hal-hal seperti itu. Mungkin tidak pasti dari tidak harus atau tidak pasti dari Jamkrindo, karena mungkin Jamkrindo lebih konsentrasi di masalah manajemen. Tetapi bisa juga Jamkrindo karena memang punya relasi banyak, bisa memberikan referensi. Bagian-bagian kayak gini mungkin inkubasi atau mungkin ibarat kata klinik. Ini spesialisnya ke sini dulu nih. Baru spesialis di sini sudah tertangani, baru nanti jadi pasiennya Jamkrindo kan gitu. Kira-kira ya Mas Joko ya? Iya. Oke, ada juga Mas Imad ini ada pertanyaan di chat. Saya akan buka mic-nya Mas Imad, tapi Om Iwan dulu coba kasih respon dari apa yang disampaikan Mas Joko tadi. Ya Pak, baik Pak Joko, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Memang Pak selama ini kami perusahaan penjaminan ini lebih banyak bergerak di belakang layar gitu Pak. Jadi selama ini biasanya kami itu memberikan jasa setelah perusahaan atau lembaga keuangan itu mengajukan penjaminan ke kami gitu Pak. Jadi memang teman-teman UMKM ini ke bank dulu, baru nanti banknya mengajukan penjaminannya ke kami. Makanya kami selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal Jamkrindo gitu Pak. Namun untuk produk-produk penjaminan tertentu seperti surety ship, surety bond gitu Pak, atau jaminan proyek, itu memang kami sudah cukup dikenal Pak, di mana kami di situ bisa memberikan jaminan proyek untuk teman-teman UMKM yang bergerak di bidang terutama kontraktor Pak ya, di bidang pengadaan, konstruksi, itu kita ada produk-produk yang menjamin untuk proses surety ship-nya gitu Pak. Nah, mengenai pembinaannya seperti apa Pak, memang kami seperti tadi sudah saya sampaikan Pak, kami juga masih ada keterbatasan di personil Pak, keterbatasan jumlah karyawan Jamkrindo gitu. Jadi untuk yang pelatihan sifatnya teknis, itu teman-teman itu bisa langsung menghubungi dinas-dinas terkait yang ada di daerah setempat itu Pak, untuk pelatihan-pelatihan bersifat teknis. Namun kalau butuh pendampingan, biasanya kalau UMKM itu bisa langsung plot, ada jadi dinas koperasi di setiap provinsi itu mempunyai ada plot Pak, pusat layanan usaha terpadu. Maupun ada juga yang namanya Balatkop gitu Pak. Itu juga mereka ada tempat-tempat di bawah dinas koperasi Pak ya, ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi. Itu teman-teman UMKM kalau yang mengalami kendala dalam bidang teknis, dalam bidang usaha, itu bisa ke sana dulu sebagai pertama gitu Pak. Di sana banyak tenaga-tenaga pendamping yang siap membantu teman-teman UMKM gitu Pak. Nah, mengenai lanjut silakan Om. Ya itu Pak yang tadi mengenai kalau bantuan penjaminan ini untuk mengakses pembiayaan nanti bisa datang ke kantor-kantor Jamkrindo terdekat yang ada di baik itu di wilayah teman-teman UMKM. Oke. Ini ada yang menarik tapi kayaknya ada bagian yang mungkin bukan bagiannya Om Iwan, tapi ini menarik menurut saya, dan kebetulan ada juga di sini dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kirim via chat, mohon teman-teman bisa, mungkin kalau ada yang bisa membantu respon ini, chat dari channel YouTube kita, dari Mas Suyanto Suradi. Regulasi BUMDes kalau akan melakukan pinjaman perbankan perlu dicermati Permendagri nomor 20 tahun 2018 khususnya pasal 28 ayat 456, Permendagri nomor 1 tahun 2016.
Nah, ini ada ada Pak Okto dari Pemdes, Kementerian Dalam Negeri. Kalau tertarik atau akan memberikan respon, boleh chat ke saya untuk saya buka mic-nya. Kemudian ada juga tentang Permendes 4 2015 khususnya pasal 25D. Nah, ini kebetulan aku belum pernah baca ini, artinya belum pernah mencermati ini. Tapi menurut saya BUMDes adalah lembaga bisnis yang kemudian layak untuk melakukan kegiatan bisnis, bahkan sampai seperti melakukan pinjaman perbankan dan seterusnya. Sebenarnya sangat mungkin karena begitu dia sudah dalam bentuk BUMDes membentuk PT umpamanya, maka PT lah yang berhubungan dengan Jamkrindo, berhubungan dengan perbankan dan seterusnya. Kira-kira kalau ke Jamkrindo kan urusannya kan secara legal standingnya perlu jelas sebagai badan hukum usaha gitu aja kan Mas Iwan, Om Iwan. Betul ya? Ya Pak, untuk yang berbentuk badan usaha ya itu Pak, tadi saya sampaikan mungkin dari segi legalitasnya itu sudah harus jelas gitu Pak. Saya terus terang mohon maaf untuk teman-teman di BUMDes ini memang saya belum menguasai sekali Pak, kira-kira status kedudukan badan usahanya seperti apa yang diakui oleh pemerintah gitu Pak. Nanti mungkin kita bisa kaji lebih dalam gitu Pak. Saya sambil mencoba ini, kita pengen dengar juga ini kalau dari Pak Okto masih ada nggak ya? Oh, Pak Okto masih ada di sini, mungkin Pak Okto bisa memberikan gambaran, bisa dibuka video raise hand, kita nanti buka mic-nya, kalau memang memungkinkan kita bisa ini. Pak Okto kira-kira berkenan memberikan respon dari chat yang tadi tentang ada Permendagri 20 dan seterusnya? Boleh Pak? Oke, saya buka mic-nya ya Pak. Jadi Om Iwan, ini Pak Okto adalah di Kementerian Dalam Negeri. Nanti Pak Okto yang menjelaskan, takut saya salah, tapi yang jelas beliau punya posisi untuk mengetahui urusan-urusan kebijakan dan seterusnya. Pak Okto, tamu kita hari ini adalah Om Iwan, teman saya jalan-jalan beberapa tahun yang lalu dari Jamkrindo, perusahaan penjamin, dan kebetulan di YouTube itu ada komentar dari Mas Suyanto Suradir, regulasi tentang BUMDes, menyampaikan tentang bagaimana berhubungan dengan perbankan itu perlu lebih melihat Permendagri dan seterusnya. Pak Okto mungkin bisa memberikan responnya Pak Okto. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya menarik juga ini Pak temanya. Tadi sampaikan bahwa dari Pak Iwan ya, mengenai Jamkrindo. Jadi Jamkrindo yang saya pahami, yang saya simpulkan bahwa fungsinya itu untuk memberikan jaminan, kepada bank. Halo? Ya, tadi juga sampaikan mengenai pengalaman terhadap BUMDes. Kalau BUMDes, walaupun tadi sampaikan bahwa Bapak belum punya pengalaman banyak terhadap BUMDes, tapi intinya adalah BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, atau di tingkat daerah itu adalah badan usaha milik daerah. Karakteristiknya samalah, itu usahanya pemerintah. Nah, kalau lihat dari usahanya di desa ini kan sumber terutama sumber dana utama kan dari dana milik desa, pemerintah desa. Sumber utamanya situ, walaupun dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan juga dari masyarakat. Berarti kecenderungan dia mempunyai ruang untuk kredit, walaupun ada, tetapi dia ada
punya backup dari pemerintah. Nah, ini minta pengalaman dari Bapak. Mungkin kalau Bapak belum terlalu banyak ke desa, tapi karakteristik BUMDes ini kan mirip seperti BUMN dan Bapak juga kan BUMN nih, BUMD. Bisakah badan usaha milik desa itu dia ingin untuk mendapatkan jaminan dari bank? Tapi sesungguhnya dia itu adalah milik, kalau lihat dari sisi kepemilikan sebenarnya nggak ada masalah dia, karena dia adalah dimiliki oleh pemerintah. Apakah mungkin dia harus menggunakan jasa jam Krindo, ataukah sebenarnya cukup dia bisa langsung saja? Yang pertama. Kemudian yang kedua, BUMDes itu kan punyanya desa, pemerintah desa. Secara teknis, pemerintah desa itu tidak punya kemampuan teknis untuk bina manajemen BUMDes. Maka pasti mencari para pihak untuk melakukan pembinaan. Para pihak yang terkait dengan kompetensi itu. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah karena jam Krindo itu adalah punya pemerintah, BUMN, BUMDes itu juga punya pemerintah. Tadi disampaikan bisa melakukan asistensi manajemen kalau sudah menjadi anggota, kalau nggak salah ya, anggota penjaminan. Nasabah. Mungkinkah, karena ini sama-sama pemerintah nih ceritanya nih, mungkinkah tanpa menjadi anggota, karena sama-sama pemerintah, dia bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pembinaan manajemen, pembukuan, pengelolaan usaha. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan dulu, Pak. Makasih, Pak. Satu lagi, Pak. Mohon maaf, satu lagi. Pak Okto, mungkin ada satu lagi yang di chat itu tentang Permendagri 20 2018 sampai ke pasal 28 dan seterusnya, itu secara spesifik memang ada kesulitan tertentu untuk BUMDes berhubungan dengan perbankan atau gimana, Pak? Saya belum tahu mengenai permasalahannya itu, Pak. Memang mungkin di sini, Pak, mungkin di status badan hukum, Pak ya. Kalau badan hukum itu kan PT itu ya, itu mungkin di situ kita mendapatkan pencerahan. Badan hukum itu berupa PT atau gitu ya, PT, kemudian apa lagi, ada jenis-jenis badan hukum itu. Koperasi. Tapi di desa sendiri itu kan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa. Ya. Secara legalitas peraturan desa itu sendiri merupakan peraturan perundang-undangan. Apakah dengan hanya berbadan dalam tanda kutip ya, dengan dasarnya itu adalah peraturan desa, itu sudah bisa dikatakan dia sebagai sebuah badan usaha yang memiliki badan hukum, walaupun dia bukan PT. Sehingga dia bisa mendapatkan akses seperti persyaratan yang dikehendaki oleh mungkin di jam Krindo. Satu lagi terakhir, Pak. Silakan. Karena di desa itu sendiri ada punya ya komunitas, di desa itu sendiri ada punya komunitas usaha. Selain punya usaha sendiri yaitu namanya BUMDes, juga kan ada masyarakat, kelompok-kelompok usaha di dalam masyarakat. Ya. Selain koperasi, mungkinkah desa itu melalui pemerintah desa, karena pemerintah desa ini mempunyai tanggung jawab membina ekonomi masyarakat. Ya. Atau melalui pemerintah desa atau punya pengalaman gitu, Pak, melalui pemerintah desa membuka akses atau bisa memfasilitasi, memberikan semacam jaminan kepada penjamin atau apa ya, paling tidak karena narasumber ini kan penjamin nih, bisakah pemerintah desa menjadi penjamin bagi penjamin untuk mendapatkan jaminan? Gitu, Pak Suryo. Makasih. Oke, silakan Om Iwan diberikan responnya. Ya Pak, dengan Pak Okto ya Pak, ini Pak. Betul. Pak ya. Ya, jadi Pak Okto
kami Pak pada prinsipnya memberikan penjaminan apabila misalkan tadi Pak badan hukumnya sudah diakui sah oleh pemerintah, itu pada prinsipnya kami bisa Pak. Namun mungkin kami perlu pastikan Pak dulu Pak secara internal Pak untuk BUMDes sendiri ini bagaimana di kami itu Pak atau perlakuan itu, termasuk juga alangkah baiknya nanti kami juga mungkin akan berdiskusi dengan mitra kami di lembaga keuangan Pak, baik itu bank dan non bank, bagaimana cara pandang, sudut pandang mereka terhadap teman-teman di BUMDes ini gitu Pak ya. Kami akan koordinasi dulu Pak dengan mitra-mitra kami gitu. Jadi seperti apa sih kalau dari mereka. Jadi kalau pada prinsipnya kalau oleh lembaga keuangan itu diakui Pak, kami siap menjamin seperti itu Pak. Lalu pertanyaan berikutnya tadi mungkin seputar bagaimana kalau BUMDes itu ingin bekerja sama untuk mengadakan semacam pelatihan gitu Pak ya. Betul. Sangat dimungkinkan Pak, sangat dimungkinkan. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal Pak, bahwa kami juga pernah mengadakan kegiatan pendampingan BUMDes Pak. Pendampingan BUMDes, termasuk juga untuk kelompok-kelompok usaha yang ada di dalam wilayah desa itu Pak. Kita persilahkan mereka untuk ikut di acara pelatihan itu gitu Pak. Nah, pendampingan itu kemarin kami berikan seputar dasar-dasar mengenai manajemen usaha. Terus ada juga dasar-dasar mengenai teknisnya. Contohnya pada saat pendampingan yang kami berikan di Desa Ngadirojo Pak, di Boyolali tadi itu, karena desanya itu potensi sebagai desa wisata, ya kita berikan Pak pelatihan mengenai teknik bagaimana sih menyiapkan suatu desa wisata gitu, baik dari sarana prasarananya, sebagaimana menyiapkan apa sih yang diperlukan untuk mendukung itu, misalkan menyiapkan kuliner khas, lalu menyiapkan tempat yang bisa dijadikan oleh sebagai center of attraction atau pusat perhatian itu, kira-kira apa aja sih, apakah itu selfie spot atau apa gitu Pak. Itu kita bisa berikan seperti itu Pak. Nanti mungkin bisa tinggal kita bicarakan saja Pak, itu Pak. Sangat dimungkinkan Pak, intinya Pak, tanpa menjadi nasabah dari Jam Krindo sendiri. Namun memang lebih baik kalau bisa itu dalam Pak, ikatan nasabah gitu, itu akan jauh lebih baik gitu Pak. Oke, jadi yang aku tangkap ini dari Om Iwan adalah sangat mungkin ada satu pelatihan yang memang kita bikin atau diselenggarakan untuk keperluan teman-teman BUMDes, kan kira-kira gitu ya Om Iwan ya. Satu itu, kemudian yang kedua mungkin ini menjadi menarik adalah ketika kemudian nanti kita membuat satu pelatihan untuk teman-teman BUMDes, ada baiknya bahwa teman-teman BUMDes juga mendaftarkan di UKM layak. Ya, www.umkmlayak.co.id Pak. umkmlayak.co.id itu nanti bisa gabung. Kalau mungkin nanti ada kesempatan ngopi bareng sama Om Iwan, saya akan mintakan mungkin secara khusus memang ada pengkategorian ini adalah BUMDes, jadi akan ada pendeteksiannya jadi lebih enak kan gitu. Karena kan seperti yang tadi Pak Okto bilang, di tingkat pusat, pemerintah pusat punya BUMN seperti Jam Krindo, ya kan, ada Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara kan gitu, ada banyak persero-persero yang lain. Kemudian di tingkat provinsi ada juga badan usaha milik daerah provinsi. Di tingkat kabupaten ada juga badan usaha milik daerah kabupaten. Di tingkat desa ada badan usaha milik desa. Kenapa semua ini badan usaha milik pemerintah tidak terkoneksi kan gitu kira-kira ya Pak Okto ya? Kenapa tidak saling terkoneksi? Sama-sama pemiliknya adalah pemerintah kan gitu. Ada badan usaha milik pemerintah, ada badan usaha milik rakyat, artinya orang per orang kan gitu. Ada juga badan usaha milik bersama seperti koperasi, seperti firma atau mungkin PT itu juga badan usaha milik bersama kan. Beberapa
beberapa pemegang saham dan seterusnya. Ini menarik Pak Okto tadi, pancingannya luar biasa. Kita mencoba untuk pagi ini ada sesuatu yang luar biasa. Semoga Jamkrindo bisa menjadi pemula lah, menjadi motornya bahwa mengkoneksikan badan usaha milik pemerintah itu adalah sebuah keniscayaan. Mengkoneksikan badan usaha milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah desa adalah sebuah pilihan yang kemudian akan menarik untuk kemudian memperkuat ekonomi masyarakat, karena pada akhirnya kan tidak badan usaha milik negara, milik daerah, dan milik desa itu kan tidak hanya melulu berbicara tentang berapa dividen atau berapa keuntungan yang bisa disetorkan, tetapi juga ada bagian-bagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat juga include di situ, karena ya badan usaha itu milik pemerintah, bukan milik privat kan gitu. Ini menarik. Om Iwan memungkinkan nggak untuk kemudian memulai merintis agenda seperti itu? Dan sebelum Om Iwan jawab, saya pastikan bahwa TV Desa siap untuk menjadi media untuk kemudian melakukan pelatihan atau mungkin akan melakukan edukasi yang lebih dalam kepada teman-teman di Badan Usaha Milik Desa. Aku pengen dengar nih responnya Om Iwan nanti, tapi jangan terus nanti saya laporkan ke pimpinan dulu dong. Tapi ada respon dari Om Iwan seperti apa nih? Ayo Om. Ya, pada intinya memungkinkan, Pak. Siap. Memungkinkan kita lakukan itu, Pak. Siap. Aku pengen dengarnya. Jangan nanti kita konsultasikan. Ini Om Iwan ini ada bagian yang punya cukup otoritas tertentu. Oh ya ini bisa. Nah, jadi memungkinkan untuk kemudian pagi ini luar biasa. Terima kasih Om Iwan. Ini mungkin hadiah ulang tahun lah. Hadiah ulang tahun dari teman-teman desa ini. Ada satu ide bahwa Jamkrindo mungkin mencoba merangkai satu sinergitas, koneksitas antar badan usaha milik pemerintah. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, karena saya dengar tadi kan Jamkrida itu juga teman-teman Jamkrindo sempat mendampingi. Artinya sangat mungkin juga ketika kemudian Jamkrindo sebagai milik pemerintah, Jamkrindo punya daerah, lah ini ada juga nanti satu inisiasi bahwa Jamkrindo mungkin bisa mendampingi BUMDes untuk mengembangkan satu bisnis tertentu atau apa dan seterusnya. Kira-kira sangat mungkin ya Om ya? Sangat mungkin Pak. Asik. Ada tambahan komentar Om? Jangan cuma sangat mungkin, ada tambahan komentar apa dari pengalaman udah jalan-jalan ke desa-desa, ayo. Silakan Om. Ya Pak, memang Pak kemarin itu saya juga sudah sampaikan Pak, kita sudah buat kegiatan pendampingan Pak ya untuk teman-teman BUMDes itu Pak, yang di Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah itu yang untuk membuat atau merancang wisata desa. Nah, untuk yang di Pak, kita juga ada BUMDes yang kita dampingi di Desa Selebung Pak di Lombok itu di NTB. Itu kita buatkan integrated farming Pak, di mana karena di sana kuatnya di pertanian, kita buatkan antar pertanian, terus potensi perikanannya itu bisa nyambung Pak sehingga terintegrasi. Nah itu kita juga gitu Pak. Contohnya seperti itu. Jadi memang sangat memungkinkan Pak. Namun kita juga dalam melakukan pendampingan ini juga mungkin tidak bisa jalan sendiri Pak. Kita nanti akan ajak kerjasama juga dengan pihak-pihak yang terkait yang menguasai mengenai teknisnya itu sendiri Pak gitu. Artinya ini ada ide baru yang menarik ya Om. Kalau BUMDes tiap desa ada BUMDes ada 74.000 sekian desa. Itu artinya ada potensi calon nasabah lah ya. Kalau toh kemudian dari yang sekarang sudah ada itu informasinya ada berapa ribuan, 8 ribuan atau apa. Ketika kemudian
medium ini, media ini bisa menjadi satu media edukasi tentang bagaimana manajerialnya BUMDes harus seperti apa, itu pasti teman-teman di Jamkrindo sangat menguasai bagaimana keuangan dan seterusnya harus dilakukan, pencatatan dan seterusnya, itu kan sama halnya seperti bisnis-bisnis yang lain. Artinya teman-teman Jamkrindo pasti juga menguasai itu, sehingga sangat mungkin kemudian ini memacu BUMDes yang sementara ini masih papan nama atau sekedar sebagai sebagai bendera yang dipinjam untuk kemudian melakukan kegiatan yang lain dan seterusnya. Dan tambah lagi tadi kalau sampai pada ada kegiatan-kegiatan memungkinkan BUMDes menyuplai untuk pengadaan tertentu dan seterusnya, ketika ada kesulitan pembiayaan kan dari Jamkrindo sangat mungkin untuk memberikan mendukung penjaminan ketika memang ini surat perintah kerjanya sudah jelas, pekerjaannya sudah jelas, yang memberikan jelas gitu kan. Artinya ketika kemudian ada masalah dengan modal kerja, ya mungkin kan bisa berhubungan dengan bank, dan bank kemudian karena ada Jamkrindo maka ada penjaminan taman penjaminan dari Jamkrindo. Kira-kira kayak gitu kan Om ya? Iya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Alhamdulillah aku masih cukup punya keenceran untuk menangkap apa yang disampaikan Om Iman. Oke, luar biasa. Om, tanpa terasa waktu sudah di penghujung, ini sudah jam 11. Seperti yang saya sampaikan di Kepoin Desa, kita akan membiasakan bahwa jam 11 otomatis otomatis kita harus closing acara, tetapi yang masih ada di Zoom meeting atau yang berkesempatan bergabung di Zoom meeting itu masih bisa melakukan obrolan dengan tamu kita. Saya harus menutup acara ini, dan sebelum menutup acara ini tamu kita minta untuk memberikan closing statement. Silakan Om Iwan, closing statement untuk acara kita, tapi selesai closing statement jangan keluar dulu dari Zoom meeting karena teman-teman mungkin masih ada yang ingin menanyakan sesuatu. Silakan Om. Ya baik, terima kasih Pak Koco. Jadi dalam kesempatan ini, kesempatan di hari yang baik ini, di hari Jumat ini, kami berterima kasih kepada pihak TV Desa telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan diri sebagai perusahaan penjamin ke teman-teman UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa dan BUMDes gitu Pak. Nah, kedepannya kami harap dari BUMDes sendiri dan UMKM ada di desa itu bisa lebih bersinergi dengan Jamkrindo. Insya Allah kita siap membantu untuk teman-teman UMKM yang di desa dan BUMDes untuk bisa scale up usahanya gitu Pak. Yang sepanjang memang usahanya itu memang yang layak seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu Pak, kita siap bantu untuk teman-teman mengembangkan usaha. Sekian Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Jadi untuk menutup acara ini coba kelihatan pinter dan pakai kacamata juga. Gitu. Oke, terima kasih kerabat desa, luar biasa obrolan kita pagi ini. Yang menjadi luar biasa adalah adanya satu kesempatan untuk tadi dilontarkan oleh Pak Okto bagaimana mengkoneksikan badan usaha milik pemerintah dari pusat, daerah sampai ke desa. Dan semoga akan ada pertemuan lanjutan dengan teman-teman Jamkrindo, mungkin akan ada program khusus untuk bagaimana sinergi badan usaha milik pemerintah memungkinkan untuk akan kita gelar di TV Desa. Selalu ikuti Kepoin Desa hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11 di satelit TV kita, TV Desa, dan juga di channel YouTube. Dan sebisa mungkin ikuti gabung di Zoom meeting kita, karena untuk yang ada di Zoom meeting masih memungkinkan untuk ngobrol dengan tamu kita di ruangan Zoom meeting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih Pak Suryo. Terima kasih.